Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Teman-teman, sedikit informasi tentang kota Garut ya, yaitu sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kota Garut adalah kota yang sangat terkenal nih dengan berbagai wisata alamnya dan juga kerajinan dari kulit seperti jaket kulit dan lain-lain. Serta makanan khasnya yang paling terkenal yaitu salah satunya dodol Garut. Nah, saya terus terang belum pernah sama sekali ke kota Garut, tapi sudah sering banget nih mengkonsumsi dodol Garut bahkan sejak saya kecil. Dan teman-teman, kali ini kabar duka datang dari kota Garut. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka atas kejadian yang menggemparkan ini ya teman-teman, di mana ditemukannya tubuh wanita muda oleh seorang warga yang hendak mencari kayu bakar di pinggiran sungai desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Dan ini benar-benar parah teman-teman, karena tubuh tersebut sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan dalam kondisi yang membengkak. Diperkirakan 3 hari sudah berada di sana. Dan yang paling membuat hati ini miris adalah posisi tubuhnya tertelungkup dan ada sebilah bambu yang kurang lebih panjangnya 60 cm menancap di bagian vital belakang. Siapa yang sudah dengan sangat tega melakukan ini dan apa sih motif sebenarnya? Langsung aja yuk kita bahas. Weni Tania, warga Garut, kelahiran 8 April 2000. Usianya saat ini 20 tahun. Sejak ia berusia 1 tahun, dikisahkan oleh sang bibi, dia sudah tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya ini telah bercerai. Lalu untuk memberikan nafkah kepada Weni, sang ibu pun akhirnya berjuang hingga kini menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Dan semenjak itu Weni diasuh oleh sang nenek dan juga bibinya. Ya, walaupun juga diasuhnya dengan penuh kasih sayang ya teman-teman. Pastinya adalah perbedaan yang dirasakan sama Weni karena dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang selalu bersama ayah dan ibunya. Tetapi jika ibunya ini datang saat cuti misalnya ke rumahnya, Weni ini malah tampak menutup diri dari sang ibu. Dia jarang sekali mau diajak jalan bersama sang ibu. Ya mungkin karena kan semenjak 1 tahun dia ini udah nggak bersama-sama ibunya gitu ya teman-teman. Jadi agak ada jarak gitu ya antara dia dan ibunya ini. Tapi yang pasti ibunya Weni ini sangat menyayangi Weni ya. Hanya saja keadaanlah yang membuat mereka ini harus terpisah secara fisik. Dan diketahui saat ini ayah kandungnya Weni ini ternyata sudah meninggal dunia. Jadi Weni ini posisinya adalah seorang anak yatim ya teman-teman. Singkat cerita, Weni ini pun tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang pendiam. Dia ini jarang sekali mengungkapkan perasaannya dia gitu loh yang ada di dalam hatinya. Baik itu senang maupun sedih, dia tuh hampir nggak pernah menceritakan apapun yang terjadi sama dia. Seorang sahabatnya yang bernama Vicky Ruspiandi mengatakan bahwa Weni ini adalah sosok temannya yang sangat pendiam di sekolah. Dulu mereka selalu satu kelas nih hingga mereka lulus di SMK PGRI Wanaraja. Ya, tapi walaupun Weni ini pendiam, dia adalah anak yang sangat baik. Kadang Weni ini sering tiba-tiba menangis tanpa sebab nih. Jadi saat ditanya kenapa gitu ya sama sahabatnya, dia nggak pernah mau menjawab. Tapi sayangnya semenjak lulus, Vicky dan Weni udah nggak pernah lagi berhubungan ya. Jadi Vicky ini sangat kaget gitu ya saat dia tahu bahwa tubuh yang ditemukan di sungai tersebut adalah Weni, sahabatnya dulu. Dan inilah kronologinya. Hari itu 2 Februari 2021 jam 9 pagi, Weni pamit nih untuk keluar sebentar. Nah, dia tidak mengatakan dengan siapa dan juga pergi kemana. Namun, bibi dan neneknya saat itu tidak memiliki firasat apapun. Karena ya Weni sudah biasa gitu ya seperti itu.
Tapi teman-teman, hari ini berbeda. Jam 1 siang saat bibinya menghubungi, HP-nya Weni ini nggak aktif. Dan hingga sore hari, Weni belum kembali pulang. Ditunggu sampai malam, hingga pagi harinya Weni ini belum pulang-pulang juga. Nenek dan bibinya tentu sangat khawatir, kemana perginya Weni. Mereka pun akhirnya melaporkan hal ini ke RT dan juga polisi. Pada saat itu warga juga turut ikut mencari ya teman-teman. Hingga akhirnya 3 hari kemudian warga dikejutkan nih dengan kabar ditemukannya sosok tubuh wanita dalam posisi tertelungkup nih teman-teman. Dan mengejutkannya, tertancap sebilah bambu berukuran panjang kurang lebih 60 cm dengan diameter antara 5-10 cm di organ penting bagian belakang tubuh Weni. Semua warga geger banget, terlebih lagi sang ibu yang saat itu berada di Arab Saudi. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan ini ya teman-teman, ibunya ini menangis terisak-isak. Dia tentunya tidak pernah menyangka putri bungsunya ini mendapatkan perlakuan jahat seperti ini. Ya, semua orang pasti bertanya-tanya teman-teman, siapa sih yang sudah sangat tega melakukan hal ini kepada Weni? Karena jika motifnya adalah begal, tas dan HP-nya itu masih lengkap ada di sekitar tubuh Weni ditemukan. Kemudian teman-teman, polisi pun bertindak cepat ya untuk mencari jejak digital dengan cara mengecek dari media sosialnya Weni. Ternyata postingan terakhir di laman Facebooknya Weni adalah bulan Desember tahun 2020. Weni sempat mengupload fotonya yang sedang menangis dengan caption, "Hargai perjuangan seseorang yang benar-benar tulus kepadamu sebelum dirimu berlarut dalam penyesalan." Dan polisi mencari tahu teman-teman tentang seseorang yang mungkin pernah dekat gitu loh dengan Weni. Untunglah ada nih sahabatnya yang pernah tahu hubungan asmara antara Weni dengan Dani. Seketika itulah polisi langsung menanyakan hal ini kepada Dani. Itu Dani didatangi oleh polisi yang awalnya hanya untuk mencari informasi gitu ya tentang hal ini, tapi Daninya sendiri udah langsung kadung ketakutan gitu teman-teman. Dan dia berusaha lari nih dari kejaran polisi, sehingga pada akhirnya polisi pun memberikan hadiah tembakan untuk Dani. Ternyata hari itu Weni pergi menemui seseorang di alun-alun Wanaraja, Kabupaten Garut pada hari Selasa 2 Februari 2021. Dan orang itu tidak lain adalah Dani, mantan kekasih Weni. Kata Dani, kala itu dia mengajak Weni untuk ketemuan karena Weni ini selalu ingin minta balikan gitu loh. Weni meminta hubungannya dengan Dani agar tidak berakhir. Bahkan Weni juga mengatakan dia siap nih untuk diselingkuhi oleh Dani. Yang penting Weni ini tidak putus darinya, menurut pengakuan dari Dani ya teman-teman. Sehingga sempat nih ada obrolan pada saat itu. Dani nanya begini, "Gimana kalau aku selingkuh?" Weni menjawab, "Ya terserah kamu aja, yang penting sama saya harus tetap bertahan ya." Itu menurut pengakuan Dani. Nah, setelah perbincangan itu, Dani akhirnya mengajak Weni untuk lanjut ngobrol di belakang PT Java yang jaraknya itu lumayan cukup jauh ya teman-teman dari alun-alun. Saat itu Weni ini pergi duluan ke sana dan Dani menggunakan ojek online. Nah, ketika tiba di lokasi, Weni ini ternyata sibuk nih dengan HP-nya dan dia terlihat saat itu sedang chatting dengan pria lain. Dan bahkan dia sama sekali tidak mengajak Dani ini ngobrol gitu loh. Dan seketika Dani ini langsung cemburu banget nih teman-teman. Dan dia langsung emosi dan dia langsung memegang leher Weni dengan kuat dan membantingnya sampai ke sungai. Dan itu dia lakukan berulang kali. Dan saat Weni ini dirasa sudah tidak bergerak lagi, rasa kesal di dadanya Dani ini ternyata masih memuncak teman-teman. Dia belum puas, dia ambil lagi sebilah bambu lalu dia tancapkan ke bagian penting belakang tubuh Weni, menembus sampai ke bagian depan. Ya Allah, Dani, kamu keterlaluan. Dan setelah melakukan itu teman-teman, Dani ini langsung lari bersembunyi ketakutan di dalam rumahnya.
Dan teman-teman, setelah tubuhnya Weni ini dilakukan otopsi ya, hari itu juga langsung dikebumikan akibat perbuatan Dani yang sangat-sangat tidak terpuji ini. Dani akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian atas hukuman yang diterima Dani? Apakah sudah cukup pantas? Ternyata teman-teman, Dani ini bukanlah pertama kalinya melakukan tindakan tidak terpuji. Sebelumnya dia ini juga udah pernah ditangkap sama polisi gara-gara kasus pencurian uang. Dan marilah kita doakan semoga almarhum Weni Tania husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ingat ya teman-teman, selalu hati-hati dan waspada. Terima kasih kalian sudah menyimak videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.